Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ahmadi, NIM 19031110060 dari Agroteknologi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komoditas unggulan Kabupaten Jombang, yaitu tebu, untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan dan pembinaan pertanian. Komoditas tebu sebagai tanaman unggulan Kabupaten Jombang. Tebu merupakan tanaman musiman dari salah satu komoditas tanaman yang dikembangkan dalam kawasan perkebunan dan menghasilkan produk akhir gula dan tetes. Kabupaten Jombang merupakan salah satu sentra produksi tebu yang ada di Provinsi Jawa Timur, yakni menempati urutan keempat. Produktivitas tanaman tebu dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya jenis lahan, namun juga dalam penggunaan sarana produksi dan teknik dalam budidaya tanaman tebu. Menurut data BPS Provinsi Jawa Timur, produksi tanaman tebu di Kabupaten Jombang itu menduduki peringkat keempat terbanyak dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Rata-rata produksi tanaman tebu pada periode tahun 2013 sampai 2017 yaitu 255.000 ton selama periode tersebut. Budidaya tebu. Untuk budidaya tebu, ini merupakan suatu tindakan budidaya yang optimum diawali dengan kegiatan pengolahan tanah sehingga dihasilkan kondisi sifat fisik tanah yang optimum. Tebu dapat tumbuh tegak serta menyerap air dan unsur-unsur hara secara optimum pada kondisi sifat fisik tanah yang optimum, sehingga tebu dapat berproduksi secara maksimal. Untuk cara tumbuh, tanaman tebu di daerah tropika dan subtropika sampai batas isoterm 20 derajat Celcius, yaitu antara 19 Lu sampai 335 Ls. Kondisi tanah yang baik bagi tanaman tebu adalah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Selain itu, akar tanaman tebu sangat sensitif terhadap kekurangan udara dalam tanah sehingga pengairan dan drainase harus sangat diperhatikan. Untuk iklim, pengaruh iklim terhadap pertumbuhan tebu dan rendemen gula sangat besar. Dalam masa pertumbuhan tanaman tebu membutuhkan banyak air, sedangkan saat masa tanaman tebu membutuhkan keadaan kering agar pertumbuhannya itu terhenti. Apabila hujan tetap tinggi, maka pertumbuhan akan terus terjadi dan tidak ada kesempatan untuk menjadi masak sehingga rendemen itu menjadi rendah. Curah hujan tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik, yaitu di daerah yang berkisar antara 1000 sampai 100 1300 mm per tahun, dengan sekurang-kurangnya itu 3 bulan kering. Untuk curah hujan, distribusi curah hujan yang ideal untuk pertanaman tebu adalah pada periode pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan vegetatif yang diperlukan curah hujan yang tinggi, yaitu 200 mm per bulan selama 5-6 bulan. Periode selanjutnya selama 6 bulan dengan curah hujan 125 mm dan 4-5 bulan dengan curah hujan kurang dari 70 mm per bulan, yang merupakan periode kering. Periode ini merupakan periode pertumbuhan generatif dan pemasakan tebu. Untuk suhu berpengaruh pada pertumbuhan dan pembentukan sukrisa pada tebu. Suhu ideal bagi tanaman tebu berkisar antara 24 Celcius sampai 34 derajat
Celcius, dengan perbedaan suhu antara siang dan malam tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Pembentukan sukrosa terjadi pada siang hari dan akan berjalan lebih optimal pada suhu 30 derajat Celcius. Sukrosa yang terbentuk akan ditimbun atau disimpan pada batang dimulai dari ruas paling bawah pada malam hari. Proses penyimpanan sukrosa ini paling efektif dan optimal pada suhu 15 derajat Celcius. Varietas unggul tebu. Pemilihan varietas harus memperhatikan sifat-sifatnya, yaitu yang memiliki potensi produksi gula yang tinggi melalui bobot tebu dan rendemen yang tinggi, serta memiliki produktivitas yang stabil dan mantap, memiliki ketahanan yang tinggi untuk keperasan dan kekeringan, serta tahan terhadap hama dan penyakit. Varietas tebu tersendiri itu dibedakan menjadi beberapa varietas. Yang pertama itu varietas genja, itu masa awal, yaitu mencapai masa optimal lebih dari 8 sampai 10 bulan. Sedangkan varietas sedang, itu masa tengahan, itu mencapai masa optimal pada umur lebih dari 10 sampai 12 bulan. Sedangkan varietas dalam atau masaknya lambat itu mencapai masa optimal pada umur lebih dari 12 bulan. Untuk standar kualitas bibit dari varietas unggulan tebu yang ada di Jombang ini itu memiliki beberapa standar. Yang pertama yaitu daya kecambah. Daya kecambah itu lebih dari 90%, segar, tidak berkerut dan tidak kering. Terus panjang ruas itu 15-20 cm dan tidak ada gejala hambatan pertumbuhan. Yang ketiga, diameter batang itu 20 cm dan tidak mengkerut atau mengering. Terus keempat itu mata tunas masih dorman, segar dan tidak rusak. Selanjutnya itu primordia, akar belum tumbuh dan bebas dari penyakit. Untuk penyiapan lahan, untuk tebu ini itu penyiapan lahannya itu dengan pembersihan dan persiapan lahan yang bertujuan untuk membuat kondisi fisik dan kimia tanah itu sesuai untuk perkembangan perakaran tanaman tebu. Tahap pertama yang harus dilakukan pada lahan semak belukar yaitu dengan penebasan dan pembabatan untuk membersihkan semak belukar dan kayu-kayu kecil. Setelah tahap pembabatan selesai, yaitu dilakukan dengan tahap penebangan pohon yang ada dan menumpuk. Dan pada tanah bekas hutan, kegiatan pembersihan lahan itu dilanjutkan dengan pencabutan sisa akar pohon. Untuk pembersihan lahan semak belukar pada tanaman tebu itu secara prinsip sama dengan pembersihan lahan bekas tanaman tebu yang dibongkar untuk tanaman tebu yang baru. Akan tetapi lebih sedikit karena tata letak kebun, topografi maupun struktur tanahnya itu masih belum sempurna. Selain itu terdapat pula sisa-sisa batang atau perakaran yang mengganggu pelaksanaan kegiatan. Untuk penanaman, sebelum ditanam, bibit itu perlu diberi perlakuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyeleksi bibit terlebih dahulu untuk memisahkan antara bibit dari jenis-jenis yang tidak dikehendaki. Yang kedua, melakukan sortasi bibit untuk memilih bibit yang sehat dan benar-benar tumbuh, serta memisahkan bibit yang berasal dari bagian atas, tengah, dan bawah. Yang ketiga yaitu pemotongan bibit harus menggunakan pisau yang tajam, dan setiap 3 atau sampai 4 kali pemotongan pisau itu dicelupkan ke dalam lisol dengan kepekatan 20 derajat.
Yang keempat, yaitu memberikan perlakuan air panas pada bibit dengan merendam bibit terlebih dahulu dalam air 50 derajat Celcius selama 7 jam, kemudian merendam dalam air dingin selama 15 menit. Untuk pemupukan, pada pemupukan tanaman tebu, pemupukan dilakukan dengan 2 kali aplikasi. Pada tanaman yang baru, pemupukan itu dilakukan saat tanam dengan 1/3 dosis urea, 1 dosis SP36 dan 1/3 dosis KCl. Pemupukan kedua diberikan pada umur 1 sampai 1,5 bulan setelah pemupukan pertama dengan sisa dosis yang ada pada tanaman tersebut. Pemupukan pertama dilakukan 2 minggu setelah kepras dengan 1/3 dosis urea, 1 dosis SP36 dan 1/3 dosis KCl. Pemupukan kedua diberikan 6 minggu setelah keprasan dengan sisa dosis yang ada. Panen, pada pemanenan tebu, di pemanenan ini itu dipungut secara efisien dan dapat diolah dalam keadaan yang optimum. Melalui pengaturan panen, penyediaan tebu di pabrik akan dapat berkesinambungan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas pabrik, sehingga pengolahan menjadi efisien. Kegiatan panen termasuk dalam tanggung jawab petani, karena petani itu harus menyerahkan tebu hasil panennya itu ke pabrik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.